Halo guys, jadi di kesempatan kali ini gue bakal membahas tentang mengapa massa otot itu sulit sekali untuk berkembang di tubuh kita. Nah guys, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi tentang mengapa massa otot kita itu sulit sekali untuk berkembang. Jadi yang pertama gue bisa bahas tentang makanan. Makanan, apa yang kita makan selama kita melakukan workout atau gym untuk memperbesar massa otot kita. Jadi kalian perlu ketahui kalau makanan itu juga sangat penting pengaruhnya. Kalian harus makan yang akan tinggi protein, karbohidrat juga, dan juga lemak baik, dan juga masih banyak lagi faktornya. Tetapi di sini gue bakal ambil inti-intinya aja. Jadi yang bagus untuk massa otot, untuk makanan kita yaitu seperti daging ayam, daging sapi, buah alpukat, tempe, dan sayuran, dan masih banyak lainnya. Jadi seperti ayam pun, daging ayam 100 gram daging ayam itu sekitar 27 gram protein. Dan juga daging sapi, 100 gram daging sapi itu sekitar 26 gram protein. Jadi beda satu saja, beda 1 gram protein. Dan juga 100 gram tempe itu terdiri dari 19 gram protein. Jadi cukup banyak faktor makanan yang baik juga untuk massa otot kita. Dan juga kalau kalian ingin membentuk massa otot, kalian juga harus hindari makan makanan yang berminyak. Tepung, itu tepung juga sangat tidak bagus juga buat tubuh kalian dan juga massa otot kalian. Dan juga kalian sebaiknya kalian hindari. Coba kalian perbanyak karbohidrat juga, kalian perbanyak protein juga untuk tubuh kalian. Nah itu akan bermanfaat sekali bagi kalian dalam membentuk massa otot kalian. Nah guys, jadi yang kedua gue bakal membahas tentang workout atau program latihan. Jadi di sini banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemula ataupun yang sudah lama melakukan latihan di tempat gym juga. Kesalahannya adalah dia ingin membentuk sebuah massa otot tetapi tidak konsisten dengan apa yang dia latih. Jadi seperti contoh gini, misalkan hari ini hari Senin gue bakal main chest. Nah jadi kalau misalkan emang tujuan kalian hari Senin itu kalian harus main chest, jangan kalian gabungkan dengan otot-otot lain seperti back ataupun kaki. Jadi kalau saran gua, kalau memang kalian ingin membentuk otot chest pada hari Senin itu, kalian fokuskan ke otot chest itu dengan memperbanyak variasi. Jadi variasi itu sangat banyak kalau buat chest. Kalian bisa bench press, kalian bisa incline dumbbell press, dan juga kalian bisa dip dan lainnya. Nah, tapi di sini kesalahan pada pemula ataupun kesalahan pada orang lain adalah dia gabungkan dengan otot-otot lainnya, otot-otot besar lainnya. Jadi otot besar itu terdiri seperti chest, dada kita, kaki, dan juga back. Jadi di sini masih sering gue temuin, gue lihat kalau banyak sekali yang masih salah tentang latihan untuk memperbesar massa otot, dikarenakan setelah dia main chest atau variasi, dia gabung lagi ke misalkan main back lagi. Habis main back, dia gabung lagi ke kaki lagi. Jadi overall tuh satu badan tuh dimainin sama dia, dilatih sama dia. Jadi di kebesokan harinya, di hari Selasa pun nanti bakal dimainkan juga sama. Jadi ibaratnya tuh tidak konsisten dengan satu otot. Saran gua adalah kalau memang kalian ingin memperbesar massa otot, kalian coba fokuskan ke satu otot itu dengan memperbanyak variasi. Jadi setelah kalian melakukan latihan otot besar, kalian gabungkan dengan otot kecil, itu nggak masalah sama sekali. Misalkan kalian main otot chest tentunya saat kalian bench akan kena ke triceps kalian. Jadi setelah kalian melakukan variasi 5 variasi atau 6 variasi chest, kalian bisa mainkan atau gabungkan dengan otot kecil itu triceps. Kalian bisa dip, kalian bisa main triceps extension, segala macam, itu nggak apa-apa. Jadi fokuskan ke satu otot pada hari yang sama itu, dan besoknya lagi kalian bisa fokuskan ke otot lainnya. Jadi tidak boleh digabung untuk latihan tersebut.
salah satu faktor yang mempengaruhi tentang proses latihan juga ada satu faktor, yaitu kardio. Jadi bagi kalian yang ingin membesar massa otot kalian, jangan terlalu banyak kardio. Jadi kalau bisa gue saranin, sebelum kalian melakukan workout atau kalian bermain beban, jadi di awal kalian nggak apa-apa kalian kardio pemanasan sekitar 10 menit, tapi cukup jalan santai ataupun jogging, nggak usah lari-lari cepat kalau memang kalian ingin membesar massa otot. Jadi kalau misalkan kalian memang kardio terus-terusan, kalian kardio setengah jam, terus selesai workout kalian kardio lagi setengah jam, nah itu kenanya itu udah bukan ke lemak lagi, tapi massa otot kalian itu kekikis dengan kalian kardio. Jadi kenapa gue saranin untuk orang diet, orang yang obesitas untuk kardio. Jadi selain untuk memperkecil lemak yang ada di badan dia, dan juga itu bisa memperkecil massa otot yang ada di dalam diri yang mengalami obesitas ataupun orang yang ingin diet gitu. Jadi saran gue, jangan terlalu banyak kardio di saat kalian melakukan workout, karena itu akan menyebabkan ke massa otot kalian. Nah, jadi untuk yang ketiga itu kita akan membahas tentang suplemen. Suplemen itu sangat banyak sekali jenis-jenisnya dan juga fungsi-fungsinya untuk apa. Jadi suplemen itu ada yang bentuk bubuk seperti susu whey, susu mesh, ataupun fat burner, juga ada bentuk kapsul. Ada juga multivitamin seperti fish oil, seperti bisa gue katakan vitamin C dan lain, itu bisa dikatakan itu sebagai suplemen. Jadi kalau kalian ingin membentuk sebuah massa otot, kalian itu membutuhkan suplemen seperti whey, susu whey. Jadi whey itu adalah sebuah suplemen dalam bentuk bubuk yang bisa dikatakan susu yang sangat banyak mengandung protein yang tinggi. Jadi protein itu bisa sekitar 25 gram atau sekitar 27 gram untuk susu whey tersebut. Jangan kalian ingin membentuk massa otot tapi kalian minumnya susu mesh, itu sangat bertolak belakang sekali. Jadi kalau bisa gua bandingkan, susu mesh itu adalah sebuah suplemen yang bentuk bubuk. Dia fungsinya adalah untuk meningkatkan berat badan kalian. Jadi kalau kalian mempunyai badan yang begeng, kalian mempunyai badan yang kurus, nah itu cocok sekali untuk kalian dalam meningkatkan berat badan kalian. Jadi karena banyak kandungan gula yang tinggi juga, lemak yang tinggi juga dalam satu susu itu untuk meningkatkan berat badan kalian. Tapi bagi kalian yang ingin meningkatkan massa otot, sama sekali itu kalian gak harus minum, dan itu gak bakal cocok untuk kalian yang ingin meningkatkan massa otot. Jadi coba aja kalian untuk mengkonsumsi susu whey yang tinggi akan protein, karena susu whey itu banyak tipe dan banyak jenis. Nggak misalkan gua cocok di susu A dan kalian pun belum tentu cocok dengan susu A tersebut. Jadi tergantung bagaimana kondisi badan kalian. Kalau memang di suplemen tersebut kalian nggak cocok, nah itu kalian bisa ada bintik-bintik merah atau jerawatan di muka kalian, berarti suplemen itu terlalu keras bagi kalian, ataupun badan kalian itu nggak bisa menerima tentang suplemen tersebut. Jadi efeknya adalah seperti jerawat yang gede-gede itu muncul di permukaan muka kalian. Jadi cobalah pintar-pintar dalam nyari suplemen juga, karena suplemen juga banyak palsunya. Jadi kalian coba buat nyari suplemen yang bagus juga buat kalian. Jadi ketika kita ngomongin susu whey itu, pasti banyak yang nanya, susu whey itu boleh nggak sih buat dikonsumsi oleh para wanita? Nah, jadi di sini gue bisa definisikan sedikit. Susu whey itu ada untuk wanita dan juga ada untuk pria. Tapi untuk di Indonesia sendiri, susu whey itu lebih banyak ditemukan untuk laki-laki. Jadi untuk wanitanya pun itu hanya tertentu saja, dan juga bisa dikatakan sangat langka juga untuk kita dapatkan. Tidak seperti di negara-negara luar itu konsumsi susu whey untuk wanita itu sangat banyak juga, seperti halnya di Indonesia sangat banyak untuk lelaki, tapi sangat sedikit sekali untuk para wanita. Jadi untuk para wanita, kalian bisa searching di online store atau di mana susu-susu yang bagus yang bisa kalian konsumsi. Nanti gue bakal kasih fotonya
Jadi seperti ini fotonya, konsumsi susu whey-nya bagus, dan juga seperti ini. Nah, nanti kalian bisa cek aja, itu yang menurut gua susu yang bagus untuk wanita, yang bisa dikatakan hampir semua bagian wanita itu cocok mengkonsumsi minuman susu whey tersebut. Jadi sedikit tips juga buat kalian tentang protein. Kalau memang kalian ingin meningkatkan massa otot kalian dengan mengkonsumsi banyak protein, jadi di sini gue bisa kasih tipsnya ke kalian, yaitu misalkan kalian mempunyai berat badan 60 kilo, kalian harus mengkonsumsi protein dalam satu harinya, yaitu 2 kali lipat dari badan kalian. Berarti 120 gram protein itu harus masuk ke dalam badan kalian jika kalian ingin meningkatkan massa otot kalian. Kalian workout, kalian gym dengan mati-matian, dengan beban yang up terus, tapi kalau misalkan memang protein kalian nggak cukup, itu sama saja masih ada sedikit lubang, berarti tidak maksimal, nggak meningkatkan massa otot kalian. Jadi coba kalian konsumsi baik dari suplemen. Kalau di suplemen tersebut, misalkan satu scoop protein itu satu scoop susu dari whey tersebut misalkan 25 gram, kalian konsumsi 2 scoop, berarti 50 gram. Nah, sisanya dari 50 gram itu kalian bisa cari di makanan seperti ayam, tempe, dan lain-lainnya di makanan keseharian kalian. Jadi itu adalah sedikit tips tentang protein buat kalian. Nah, jadi yang keempat ini adalah jam istirahat ataupun jam tidur kalian. Jadi seperti di video sebelumnya gue udah bilang kalau tidur yang bagus itu adalah 8 jam. Tetapi lihat dulu dari jam tidur kalian. Sebaiknya kalian tidur itu sebelum jam 12 malam. Jadi di saat jam 10 sampai jam 12 malam itu badan kita itu sedang mengeluarkan detox atau racun. Jadi kalau kita sekitar jam 10 atau sampai jam 12 kita belum tidur, nah itu badan kita itu tidak bisa memproduksi atau mengeluarkan detox dari badan kita. Jadi coba untuk tidur yang baik dan juga istirahat yang cukup. Jadi kalau misalkan memang ada suatu hari ketika kalian sibuk atau kalian sangat lelah, jangan dipaksakan untuk berolahraga ataupun untuk gym, karena itu juga dapat menyebabkan suatu ketidakseimbangan tentang badan kalian juga. Nah guys, jadi itu adalah salah satu tips bagaimana cara mengembangkan massa otot kalian yang baik dan benar juga. Dan bisa gue katakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi tentang massa otot kalian. Jadi itu adalah tips dari gue. Semoga tips gue bisa bermanfaat bagi kalian. Dan juga gue berterima kasih bagi kalian yang udah nonton video gue, yang udah subscribe video gue berterima kasih. Dan yang belum subscribe, kalian bisa subscribe video gue, kalian bisa like, kalian bisa komen, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan juga tetap stay healthy, keep natural juga, dan juga stay at home di masa pandemi ini. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.